Islam Indah, waktu kita kembali ya memberikan kesempatan tanya jawab sama jamaah yang ada di studio. Kalau gitu kita kembali dulu nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Jadi gimana Ustazah Romla? Kalau seandainya orang minjem duit atau barang itu batas waktunya itu sampai kapan? Jangan sampai kesannya jadi minjalik, minjem jadi milik. Nah ini mau izin penjelasannya, Fadol. Iya, Masya Allah, Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan, Mas Fadli, dan jamaah ibu-ibu yang gelis-gelis, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan hanya gelis wajah tapi gelis hati ya Bu ya. Amin. Dan juga pemirsa Islam Itu Indah yang ada di rumah yang sedang menonton Islam Itu Indah di Trans TV, Masya Allah ya. Berbicara tentang hutang, banyak sekali hubungan-hubungan apa masalah-masalah, yaitu tentang perhutangan. Makanya tadi saya katakan, saya sudah singgung bahwa ayat yang paling panjang yaitu tentang berbicara tentang hutang di dalam ayat 282. Nah, bagaimana? Apakah terdapat batas waktu pengembalian dalam hal meminjam barang maupun uang? Yaitu tadi Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza atadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ketika mohon maaf kita saling hutang piutang, yaitu terhadap batas waktu yang telah ditentukan, maka faktubu, catat tuh. Catat untuk apa? Aman untuk sebagai pengingat yang berhutang, dan juga aman juga untuk kita. Dan di situ dalam percatatannya, apa aja barang yang dipinjam. Lalu mohon maaf di situ dijelaskan juga kapan janjinya mau bayar. Kan di situ kapan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Masya Allah, di situ 2 tahun, lama banget Mas Fadli ya. Masya Allah, 1 tahun. Nah kalau sudah tercatat, bila perlu mohon maaf hitam di atas putih, biar ada status hukumnya resmi, ada matre bila perlu, Masya Allah. Jadi kita punya hak untuk bisa menagih orang tersebut ketika sudah jatuh tempo. Masya Allah. Oh iya, ini maaf Bu, maaf Pak, maaf Teh, maaf Ce, sudah ayeuna bayar hutang. Catatannya Masya Allah. Ini catatannya, ini kita udah sepakat. Yaitu ada batasan waktunya seperti itu. Jadi ini untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada kita. Karena biar ada pakem-pakemnya, biar ada pedoman-pedoman kita. Karena kalau tidak dicatat pun, terkadang mohon maaf baik yang memberikan hutang maupun yang menghutangi berpeluang untuk berbuat zolim. Yang menghutangi kalau tidak tercatat, lu bayar mohon maaf sekarang utang 100.000. Ini kalau nggak dicatat bisa karena lama jadi 300.000 ya. Karena lama jadi 500.000. Ini jadi apa? Jadi riba. Jadi riba. Tapi kalau ada catatannya udah pasti nih. Masya Allah. Dan juga yang berhutang, mohon maaf, ada pegangan. Oh ya, saya punya hutang sekian, ada ini catatannya, ada jatuh temponya, saya harus berusaha untuk membayar hutang. Sehingga sehingga hutang piutang ini sekali lagi tidak menjadikan kita orang yang terpuruk dalam kezoliman. Karena karena zolim itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kezoliman itu mohon maaf bisa menjerumus kita kan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Masya Allah, kalau kita hutang piutang pinjam meminjam memang ada batas waktunya, tergantung dengan tergantung dengan kesepakatan kita tadi. Faktubu kita catat untuk biar kita aman dan terima kasih banyak Ustazah Romla. Enggak berdiri nih. Saya duduk aja. Duduk aja. Makasih sama. Tepuk tangan dong Ustazah Romla. Kenapa saya duduk? Karena saya mau bacain pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Dari Instagram nih ada pertanyaan bagus juga nih. Dari @yetisuparman2281. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Ustadz, Ustazah, teman saya pinjam uang. Sampai saat ini belum bayar. Sedangkan saya tidak berani menanyakan. Kan saya pikir orang tersebut belum bisa mengembalikan hutang itu. Memang belum punya uang atau jadi apakah saya salah apabila saya tidak menanyakan hutang saya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ustadz Maulana, mohon izin dijawab Ustadz. Mohon izin kepada semuanya. Utang piutang itu gini rumusnya, MMSS. Apa tuh MMSS? MMSS itu membantu, menolong. Kemudian SS-nya adalah solusi silaturahmi.
MM-nya itu bagaimana kita bisa membantu orang tapi memberikan pertolongan dalam mohon maaf, ketika kita memberi pinjaman kepada orang, bantulah dia dengan cara mengingatkan. Ketika kita tidak peduli dengan utang orang, kita tidak ingatkan, sama saja kita menjerumuskan orang dalam kezoliman yang menyebabkan nanti pahala hajinya, puasanya kita ambil. Itu zolim juga sebenarnya. Sengaja aku ambil pahala hajinya, itu salah juga. Harusnya diberikan SS. Apa itu SS? Solusi dan silaturahmi. Memberikan solusi menagihnya, memberikan solusi pembayarannya. Kau bayar setengah-setengah aja dulu, kau bisa cicil. Supaya apa? Supaya silaturahmi tetap jalan. Saya terus terang ya, silakan utang piutang tapi silaturahmi tetap kuat. Bukan menyebabkan utang piutang silaturahmi hilang. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya, jadi kalau ditanya salah nggak? Salah. Salah, harus jadi ya. lagi. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Dan sekarang buat jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin tafadhol Ustadz Ahmad Khan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya utang itu hendaknya segera dilunasi ketika hidup di dunia. Karena di dalam satu pesannya Nabi mengatakan, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jiwaku berada pada genggamannya, seandainya ada seseorang yang dia wafat di medan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kembali dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian setelah itu dimatikan lagi, dihidupkan lagi, dimatikan lagi, dihidupkan lagi sampai sebanyak 3 kali, sedangkan dia wafat dan dia masih memiliki hutang dan belum dibayar hutangnya, maka niscaya orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia melunasi hutangnya. Maka hutang ini sesuatu yang akan dibawa sampai ke alam akhirat, dan jangan menjadi orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang ketika dia memiliki hutang belum dia bayar semasa hidup di dunia, dan pada akhirnya menyebabkan amal ibadahnya habis untuk membayar hak-hak orang lain nanti di akhirat. Bahkan seandainya sudah tidak punya amal, maka keburukan orang yang dia hutangi dilimpahkan kepadanya, faturihat finnar, dan akhirnya orang yang berhutang bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita mau berhutang, maka berhutanglah, tetapi kita harus selalu senantiasa berusaha untuk membayar hutang, dan seandainya kita tidak mampu untuk membayar hutang, maka jangan berhutang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari kebiasaan berhutang yang menjadi sesuatu kebiasaan yang buruk yang selalu kita lakukan sehingga menyebabkan kita menjadi rusak dan juga binasa. Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, agrina bihalikan haramik, wa bita'atika an masyiatik, wa fadlika aman siwak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini pelajaran buat kita semuanya ya, dimana kalau kita masih punya hutang ini di umur yang semakin bertambah, mudah-mudahan semuanya dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan kalau udah lunas jangan ngutang lagi. Mungkin ada sedikit dari Ustadz Maulana. Sebenarnya gini, solusi dari Ustaz Ramla bagus. Jangan hidup dengan keinginan tapi kebutuhan. Masya Allah, terima kasih banyak buat semua guru-guru kita. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam